Fabian Penting. Perkenalkan, nama saya Rifatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Soal dari sandwich, apakah dia harus memaksa investasi? Jawabannya adalah enggak. Apakah dia harus memaksa untuk nabung? Jangan juga. Kenapa? Hidup dan belajar belajar. Hidup dulu, makan, hidup dan sebagainya. Baru nanti tinggal pikir untuk investasi ataupun nabung saat nanti pendapatan naik dan sebagainya. Atau kalau teman-teman mau segera lakuin tadi, teman-teman mungkin bisa yang namanya cari side hustle, sampingan, pekerjaan tambahan, atau project freelance dan sebagainya. Silahkan. Tujuannya kita ada pendapatan kalian naik, ada tambahan, bisa untuk nabung sama investasi. Itu teman-teman. Awal adalah teman-teman harus punya cash flow yang positif. Ya, kalau negatif bisa nggak gini, tidak. Harus tahu banget teman-teman. Ya, oke. Dan ini sebagai backup plan. Ya. Rencana cadangan kalian. Maksudnya gimana? Kalau misalnya contohnya adalah dana darurat di dalam waktu kalau yang darurat pastinya. Contoh hal-hal darurat itu banyak teman-teman. Sakit, terus apa lagi? Kecelakaan, dan sebagainya. Kalau sampai yang paling sering teman-teman dengar yang kesehatan berwujud, ya apa? Mas, terus apa lagi? Tanah, ya, properti, ya, dan lain sebagainya. Tapi gitu lagi. Di saham-saham nggak mas? Sama. Ketika harga sampai naik, harga lebih tinggi lagi. Tujuan dari investasi adalah untuk salah satu alasan kenapa kita perlu yang bernama investasi adalah untuk mengalahkan inflasi. Inflasi adalah kenaikan, naik ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Ya, inflasi adalah kenaikan harga barang. Efeknya adalah bukan nilai mata uang rupiah kita yang melemah, bukan, tapi efeknya adalah kemampuan uangnya berkurang, ya. Karena harga barang naik, uangnya semakin berkurang, kemampuannya benar nggak? Ya, kita mengalami inflasi bodoh. Kenapa? Ini teman-teman dia bisa menawarkan keuntungan sebesar-besarnya. Takutnya itu adalah ya modus ini ya, kondisi ya teman-teman. Gimana teman-teman juga bisa cek kalau waspada investasi OJK, apakah investasi tersebut diawasi atau tidak oleh OJK. Kalau diawasi silakan, kalau enggak alam mereka dihindari, gitu ya. Pasar modal teman-teman pernah bertemu dua pihak. Ya, siapa yang pertama yang membutuhkan modal? Siapa yang membutuhkan modal teman-teman? Perusahaan butuh modal, mereka bisa ke pasar modal. Kalau teman-teman mau bisa datang ke Bursa Efek Indonesia, datangnya kemana? Sekuritas, benar. Ya, analoginya gini ya teman-teman. Pasar modal itu bagaikan sebuah mall Smart Bekasi SMP. Bursa Efek Indonesia adalah kita sebagai kepala mallnya dan kita sebagai Smart PRT-nya yang punya Smart SMP. Sementara tokoh-tokoh kanannya adalah perusahaan sekuritas. Ya, teman-teman kalau mau beli baju datangnya ke Smart PRT ataupun Uniqlo di SMP. Uniqlo kan kalau baju kan. Sama kalau orang beli saham datangnya dengan Bursa Efek Indonesia tapi datangnya kemana? Sekuritas. Tetapi sekuritas bukan efek wisata dan kita jadi investor di pasar modal Indonesia. Itu teman-teman. Ya. Dari uang dingin kalian. Uang dingin itu pas-pas apa uang dingin masukin ke kulkas? Tidak ya. Uang dingin maksudnya adalah uang berbunyi kalian, ekspor kalian. Jadi kalau kalian dapat uang jajannya kalian dibuang atau bulanan atau gaji bulanan, uang dingin adalah uang yang kalian sudah sisihkan. Ya, bila kalian sudah memenuhi kebutuhan kalian. Ya, contohnya kalian kebutuhan atau konsumsi lama, ya, terus keinginan juga sudah beberapa aman. Ada dana yang kalian gunakan, ada dana yang bisa kalian sisihkan nih dari hasil tadi. Misalkan 20%-nya, 20% itu adalah uang dingin kalian. Bisa kalian investasikan nggak? Bisa. Ya. Jadi investasi dari dana berlebihan teman-teman ini. Jadi jangan pernah investasi buat nanti kalau kalian berkeluarga, uang dapur itu jangan. Ya, dana berlebihan kalian buat investasi. Karena saya risikonya paling dapat kecil. Bisa ke tadi ya, deposito, bisa ke obligasi, bisa beli reksadana pasar uang, silakan. Jadi profil risiko ini tergantung kalian masing-masing. Dan yang terakhir adalah tujuan. Setuju nggak kalau orang di sini punya tujuan yang berbeda? Tujuan dari investasi
kerja itu apa? Contohnya apa? Ada yang beli mobil, benar nggak? Ada yang beli rumah, ada yang menikah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang seminar pelatihan dan uji profesiensi di pasar modal. Simpulannya adalah pelatihan dan uji profesiensi di pasar modal bertujuan memastikan tenaga profesional memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang produk, regulasi, dan mekanisme pasar modal. Proses ini mencakup pelatihan dasar pasar modal dan diikuti dengan uji kompetensi untuk menilai kelayakan mereka. Langkah ini menjaga profesionalisme praktisi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga integritas pasar modal. Di sini saya akan menyimpulkan dari investasi. Investasi adalah bahwa investasi merupakan kegiatan menanam modal atau sumber daya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Keberhasilan investasi bergantung pada pemilihan instrumen yang tepat, pemahaman resiko, dan perencanaan yang matang. Investasi dapat berbentuk saham, obligasi, properti, atau bentuk lainnya dengan harapan hasil yang diperoleh lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, penting untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi yang baik agar dapat meminimalkan risiko dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari seminar tersebut. Jadi investasi itu sifatnya tidak wajib, tetapi memiliki keuntungan untuk masa depan. Karena investasi itu bersifat jangka panjang. Nah, jika ingin melakukan investasi, arus kas itu tidak boleh negatif, jadi arus kas itu harus positif. Nah, cara mendapatkan arus kas yang positif itu salah satunya bisa mencari pekerjaan sampingan untuk memperbaiki keekonomi lah. Jadi kayak bisa melakukan investasi, karena investasi itu harus menggunakan uang dingin atau uang yang tidak terpakai kegunaannya. Jadi kayak kalau misalnya pendapatannya sekian, nah 20%-nya disisihin, itu termasuk uang dingin. Jadi investasi itu benar-benar untuk jangka panjang, kayak misalnya nanam modal, saham, dan sebagainya. Karena investasi itu memiliki keuntungan yang kecil. Jadi kenapa bersifat jangka panjang? Karena keuntungannya itu benar-benar kecil, tapi resikonya juga kecil. Dan salah satu tujuan dari investasi yaitu mengalahkan inflasi. Kenapa disebut mengalahkan inflasi? Karena investasi dapat meningkatkan nilai daya beli kita. Jadi di saat kita mengalami inflasi, jadi daya beli kita itu sangat kuat, jadi kita bisa mengalahkan inflasi tersebut. Nah, investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti saham, properti, obligasi, atau bahkan pendidikan. Dari seminar tentang investasi tersebut, kita dapat memahami cara berinvestasi. Ada gambaran untuk berinvestasi, karena investasi itu bergantung pada pemahaman resiko, waktu yang tepat, dan pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan finansial. Jadi kayak kita udah memahami resiko-resikonya dan memilih investasi yang benar yang diawasi oleh OJK agar lebih aman. Jadi sekian dari kelompok kami. Sekiranya mohon maaf apabila videonya kurang jelas, mengabadikannya kurang pas, jadi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.